Jadi kayak gimana ya bahasanya, kayak musisi ini kayak belum mungkin ya, belum di sini atau dimanapun mungkin belum bisa disetarakan dengan profesi lain gitu. Kayak musisi dengan dokter masih beda gitu, dengan arsitek gitu. Jadi kayak kan tempat nongkrong gitu kan, temen main gitu, dia lagi main gitar terus kita lihat kayak, lu isi lagu kita deh, mau nggak gitu kan, langsung lu naik deh, ya? Naik deh. Selamat sore teman-teman. Sore bro. Udah kedatangan dari Prism Sun. Iya. Jadi sore hari ini masih di tempat yang sama, di Sandwich Attack di Tangerang. Kita bakalan tanya-tanya, kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama Prism Sun nih. Ben Tangerang ya? Tangerang Pride. Boleh dikenalin diri dulu satu-satu. Boleh. Ben. Gue Gavin di bass. Gue Ragil main drum. Iqbal gitar vokal. Oke. Ini nih kalau misalnya tadi gue udah sempat cerita-cerita juga, ngobrol-ngobrol gitu. Pertama kali gue nonton tuh 2019 lah. Di sini juga ya. Di sini. Iya. Ini pertama kali gue denger, wah ini nggak tahu nih, gue sendiri ngedengerinnya nih, wah stoner nih, gitarnya ngegaung-gaung kan, pokoknya buat headbang lah ini lagu nih. Gimana nih menurut kalian? Salah bener nih penilaian gue? Gimana? Ya kalau menurut gue pribadi ya, nggak tahu nih sama teman-teman yang lain. Yoi. Kalau gue sih nggak pernah mau orang bilang gue apa gitu. Misalkan band gue stoner atau Yoi. ada yang bilang gue psychedelic ya atau apa lah gitu. Kalau gue fun ngejalaninnya mau orang bilang apa, mungkin persepsi mereka gitu kan. Setuju. Ini kalau dari ini Iya, kayak gimana ya, kayak kita kan kepalanya beda-beda nih ngeband gitu kan. Jadi kayak misalkan pertama nih materi awal nih, notasi awal gitu kan, proses kreatifnya misalkan dari gua, terus di kepala kan kebayangnya bakal jadi kayak gini gitu kan. Iya. Cuma ya udah nih, kasih biasanya rekam dulu di handphone gitu kan, ada GarageBand gitu kan. Bikin track lah ya. Iya, masuk studio jadinya beda gitu. Jadi kayak ya udah kayak ngeblend aja gitu. Ya bebas sih, kayak cuma secara garis besarnya mungkin ya rock kali ya, alternatif rock gitu. Alternatif rock. ambil umumnya aja deh, khususnya mungkin teman-teman yang denger aja gimana gitu kan. Kalau kita lebih, kita nggak tahu mungkin kedepannya nanti jadi gimana gitu. Yang penting kita, kalau gue pribadi sih ngejalaninnya fun aja gitu kan. Setuju. Dan musik yang gue suka, bukan Setuju. mengikuti apa yang lagi disukai gitu, bukan. Iya. Sama lah kayak band-band lain lah gitu. Begitu juga kayaknya sih. Karena sejatinya yang bermusik kan pasti musisinya lah ya. Betul. Gimana lo mau, maksudnya proses lu bikin karya tentu harus dari diri lu sendiri gitu. Ketika diri lu sendiri enjoy ngejalaninnya, lu suka sama soundnya, itu menurut gue itu udah karya yang terbaik sih. Iya, soalnya kalau yang paling intinya sih enjoy itu gitu, fun. Jadi kalau udah ngerasa udah nggak enjoy, kayak udah mendingan berhenti dulu lah, atau mungkin nggak usah lanjut gitu. Ngerem dulu. Iya, udah kehilangan itunya gitu. Jadi kayak kita tuh benar-benar kayak dibebasin aja gitu. Jadi sampai sejauh mana sih eksplorasinya gitu kan. Kayak misalkan si Ragil lagi suka dengerin apa gitu kan. Ini asik ya gitu kan. Kayak misalkan lebih ke perkusi kayak begini nih, agak-agak apa sih, timur misalkan kayak Turki apa gitu. Nah, gue denger tuh di salah satu lagu lu ya. Samar-samar tuh kedengeran tuh, ada kayak rebahan lagu yang oh ya, itu namanya Sudo Liberty. Jadi di situ sebenarnya kalau gue pribadi gue suka suka instrumen yang suaranya nggak umum gitu. Kalau gue mungkin umum, bisa dibilang umum juga sih, bukan nggak umum. Maksudnya dalam artian etnik tuh selain suaranya yang enak, punya sisi historikal gitu. Maksudnya punya sisi lebih lah gitu kan, nilai lebih gitu.
kebetulan juga gue dulu sempat aktif di apa namanya dunia permarawisan gitu. Iya zaman sekolah gitu kan. Iya benar. Akhirnya gue bikin musik, wah nih kayaknya enak nih dengan ketukan yang nggak salah itu di situ 3/4 ya kalau nggak salah apa berapa gue. Iya. Kalau kedengeran agak offbeat. Iya. Tapi ngisi lagunya. Di situ gue pikir oh asik nih dikasih itu nama alatnya darbuka. Terbuka. dia. Iya. Itu dari Timur Tengah sih ininya apa namanya alatnya. Itu Pak, itu gua apa namanya ajak-ajak teman-teman di komunitas aja join kalau misalnya mau isi. Oh boleh tuh gitu akhirnya kita ngisi. Termasuk nanti apa namanya di lagu baru kita nanti yang ada di album itu kita ada kolaborasi siapa orang Inggris. Iya, Siapa kita ada namanya? kolaborasi bareng ada namanya dia musisi asal Doncaster, England ya, apa Inggris lah. Ya. Itu namanya Sitartis, nama ininya. Instagram. Iya. Gimana? Wah, menarik nih. Nama orangnya Alexander Falcon. Oh, ini. Jadi berapa tahun belakangan kan kayak apa ya? Kayak tadi tuh kita kan suka ya udah sampai mana sih lo explore gitu kan. Iya. Ini kayaknya asik nih ditambahin sitar gitu. Sitar alat musik India gitu kan. Bentuknya kayak gimana tuh sitar? Sitar tuh yang ini kayak tahu Rolling Stones yang lagunya Paint It Black. Paint It Black, terus Beatles eranya Sgt. Pepper ya Revolver gitu-gitu yang Iya. si George Harrison main tuh yang sambil duduk gitu kan. Itu bentuknya gitu. Sitar tuh alat musik tradisionalnya India. Jadi India. kalau lu dengar kayak film apa yang suka ditonton sama Hollywood mama, lah ya. kan Iya, gitu kan. iya. Itu pasti sound back sound-nya Ada atau lah. soundtrack-nya pasti ada suara sitar-sitarnya aja. Nada tinggi deh. Iya. Gitarnya tuh ya. Jadi ya udah beli deh gitu kan. Beli terus ya belajar gitu sendiri gitu kan. Anjir. Terus dari situ tuh kayak apa ya posting gitu kan. Terus dapat teman-teman dari India, dari Jepang, dari Inggris gitu-gitu kayak Gokil ya responnya. ngebahas. Iya, jadi kayak ngebahas kayak sharing tentang sitar gitu kan. Sebagai orang yang nggak belajar ada gurunya gitu kan, belajarnya ya sendiri atau dari Forum lah ya. YouTube ya kayak gitu. Belajar nyetem itu pertama kali Wah iya nyetemnya bener tuh nyetemnya gimana? Senarnya 4 ya? senarnya 20. Jadi senar atasnya kalau nggak salah ya. Senar atasnya tuh yang dimainin tuh ada 7. 7 ya. Senar bawah tuh simpatetik. Jadi dia sistemnya kayak atas bawah gitu. Jadi kalau kita dengar awal misalkan lagi musik India gitu Ravi Shankar gitu kan. Pertama yang neneng gitu kan. Pernah dengar nggak sih dia kayak gitu ya? Nah, adanya gitu. Itu senar yang simpatetiknya tuh, senar bawahnya gitu lah. Itu Kalau yang bahasa awamnya kayak gua gitu. yang bikin suaranya kayak ada chorusnya apa? Ada vibra-vibranya. Ada senar drone bawah ya gitu. katanya kalau drone gitu. Nah, itu senar atasnya gitu. Ini dari berempat nih ya. Berempat. Ada yang belum datang nih. Belum datang. Biasa emang dia begitu. Iya. Pasti di band ada berempat. Oh bener, harus ada, biar seimbang. Enggak kan karena kemarin habis nikah juga kali ya. Kebetulan dia baru. Jadi iya, lagi iya. kemana-kemana gitu lah. Nah, ini dari lu berempat yang ngulik si sitar itu? Gue Oh, si lu Iqbal. nih, wah. kayak begitu datang terus kayak gimana nih mainnya. Iya. Akhirnya ya udah mentik-mentik dulu terus kayak coba ini deh apa tuning ya kan. Tuning oh gini nih tuning packnya gitu-gitu. Terus tuning kekencengan atau gimana lah ya namanya orang baru gitu putus. Anjrit gitu kan putus terus. Senarnya gimana tuh nyarinya? Nah, itu tuh cerita Nah, menarik. ceritanya gini, pas pengen nyari senarnya, ternyata di Indonesia gitu. Selama pencarian gue sih belum ada gitu ternyata. Ada sih, cuma kayak punya pribadi gitu nggak dijual gitu. Jadi kayak misalkan, Mas ada senar sitar nggak? Ada tapi butuhnya senar apa gitu. Karena gue nggak jual gitu. Cuma kalau lo butuh ya udah ada nih gitu. Jadi kayak gitu. Terus akhirnya kayak anjir gimana ya? Terus nyari yang satu set gitu akhirnya dapet boleh nyebutin brand nggak sih? Boleh. Labella gitu. Senar Labella, dia ada senar gitar, bass juga ada. Cuma dia produksi senar sitar juga. Itu di US. Jadi beli. Jadi pas beli nungguin datangnya sebulan gitu. Jadi mainin senarnya yang bisa dimainin aja.
Iya, gitu. gila itu. Itu emang tapi kalau ukuran nggak ada tuh yang sama tuh. Bahan tapi apa deh bahannya? String Eh, sih sama sih. String sih sama ya, cuma kayak Ukurannya yang beda. ukurannya gitu. Nggak tahu, mungkin karena gue bener-bener nol banget lah Iya, pengetahuan iya. soal itu gitu. Jadi kayak sempet juga ada orang India bilang sebenarnya pakai senar gitar juga bisa, kata dia gitu. Iya. Nggak ngerti gitu kan, kayak beli yang jadi aja gitu. Jadi aja. 20 tuh. 20 lah, kalau nggak salah sih 20 senar. Begitu dipasang tuning lagi putus lagi, Bro. Begitu datang begitu datang nih ya kan, senarnya datang, Iya. pasang gitu kan. Gila. Itu tuningnya 1 hari lah, seharian gitu tuning. Ini belum ngulik nih. Belum. Anjir, putus lagi gitu. Cuma yang senar main string yang atas tuh nggak putus, masih bisa dimainin. Tapi yang simpatetik bawahnya udah putus gitu kan. Wah, nggak satu yang putus berarti. Iya, ada 3 apa kalau nggak salah. Nah terus Emang gimana ya, susah sih, maksudnya masih tradisional banget. Sistem kalau di gitar kan dryernya udah enak lah, ada gearnya. Terus kalau dia bener-bener kayak buah dikasih kayu, lu harus lilit ke situ, lu tancep, lu puter gitu. Oh, berarti Sistemnya. walaupun kita beli sekarang juga itu bukan yang udah diproduksi sekarang, udah pakai teknologi sekarang. Nggak tahu juga sih. masih handmade. Masih Masih handmade yang jelas. Masih handmade. Cuma kalau mau nyari yang elektrik, Hah? ada pabrikan dan elektro kalau nggak salah. Elektro. Dan elektro dia ngeluarin. Cuma tetep ya kita pasti ngerasa kayak nggak organik gitu. Nggak, iya gitu. Ngehenya kurang dapet lah ya. Iya. Gila itu pertama tuh lu itu. Mm-mm. Belum mulai, lu belum baru datang nih ceritanya. Ini lu beli di mana dapetnya? Dapatnya waktu itu Masuk aja. ya belinya di India gitu. Dapat Masuk aja. kirim gitu. Kirim. Mm. Kenapa? Jadi kayak bener-bener nggak ada pengetahuannya gitu. Jadi kayak bener-bener lihat di YouTube. Terus kayak gini, ternyata cara apa sih treatment si tuning packnya tuh kayak treatmentnya cello ya, cello ya. Oh iya, Cello gitu kan. Nah. Kayak gitulah. Pakai kapur, dikapurin gitu-gitulah. Bener-bener kayak ya udah ngikutin aja kayak tutorial gitu kan. Terus karena balik lagi ke yang si tartis itu. Musisi Dia- Inggris nih. Ya kita ngobrol lah tentang sitar gitu-gitu. Terus akhirnya kayak gua ada lagu nih. Gua sih lebih nawarin dari kita gitu kan. Kita ada lagu belum jadi, maksudnya cuma instrumen udah. Kalau mau kolaborasi ayo gitu. Oh boleh banget gitu, mau gitu kan. Ya udah kirim. Mau diisi apa kata dia. Dia soalnya multi instrumentalis, dia bisa sitar. Terus dilruba tuh alat musik India juga. Kayak sitar tapi digesek. Terus ada dia main synthesizer gitu-gitulah. Lebih ke elektronika sih, lebih ke elektronik musik gitu dia. Terus akhirnya ya udah, gue isinya kayak gimana ya kata dia gitu kan. Oh bebas gitu. Pokoknya lu ininya lu eksplorasi sendiri deh gimana gitu. Ya udah. Akhirnya singkat cerita dikirim gitu. Oh iya nih asik gitu kan. Ya udah. Nanti begitu jadi gitu, ya kita paling kirim ke sana lagi gitu. Fisiknya gitu kan. Ini lagu bakal ada di album nih ntar. Ada di album. Ini sebelum lebih jauh nih kita ngobrol-ngobrol, ini asik banget ya. Pasti banyak yang seru nih di album ini. Pertama kali kebentuk tuh kapan? Bagaimana ceritanya? Pertama kali kebentuk itu tahun berapa ya? 2014 apa 12? Gue suka kayak gitu-gitu nggak inget gue. Soalnya rentang waktu antara 2012 atau 2012, 2013, 2014 gitu antara itu. Jadi kayak gue punya jadi kayak gue punya lagu kan nih satu rumah sama gue adek gitu kan. Saudara, terus gue punya ini nih riff kayak gini. Mau dijadiin nggak gitu kan? Ya udah jadiin berdua gitu. Udah jadi. Terus ya udahlah, coba ke studio, ajak siapa kek gitu kan. Ajak pertama personilnya masih belum yang ini. Masih belum Gavin, belum Hafiz, masih ada Eza sama Mevi, ada Oji, ya bass sama gitar ya. Ya udah, akhirnya masuk studio ternyata enak gitu, maksudnya kayak bikin lagu tuh kayak nggak susah gitu loh. Kayak udah ketemu lah cara Kalau lu suka pokoknya, kalau lu suka bikin lagu yang lu suka itu gampang sebenarnya. Tapi ini udah sound yang sekarang lu mainin nih, udah warna musik yang Oh belum sih, dulu belum ya. Belum. Jadi kayak yang dulu lebih
Dulu lebih didominasi ekonya lebih banyak gitu ya. Bahasanya mah gitulah, ekonya lebih banyak. Ada sih materi di album ini yang pertama banget band kita bentuk, nanti warnanya juga mungkin beda sendiri tuh lagu itu, bisa didengar nanti. Jadi gitu. Terus akhirnya ya bongkar pasang sampai sekarang jadi yang sekarang gitu. Ya udah. Jadi musiknya ya beginilah gitu. Jadi kayak nggak maksain dulu tuh kita gini, nggak. Jadi ya udah bebasin aja. Ini menarik nih ada band yang kayak gini. Tapi tetap kepala idenya tuh nggak cuma lu doang nih pasti. Enggak. Semuanya Semua. ikut. Kalau influence lu dalam bermusik apa sih? Siapa aja tuh? Maksudnya influence. Satu nih gue tanya. Coba dah. Gavin. Oh, influence ya. Iya, influence maksudnya lah. band-band yang mempengaruhi. Iya, gitu. mempengaruhi lu nih. Sampai ke titik ini lah. Kalau dibilang sih mungkin nggak ini ya, nggak kayak orang kan kayak Spesifik. lu denger ini kok musiknya nggak sama sih gitu. Kayak gue suka banget Kantata Takwa. Wah anjir. Gue suka Saung Jabo gitu ya. Nah, Kantata Takwa, Saung Jabo. Benar. Terus Gawat. Bimbo era awal. Kayak Bimbo 84 tuh ada albumnya yang judulnya. Nyanyi rohani tuh dia. Hah? Belum nyanyi lagu rohani tuh ya. Apa udah juga tuh? Belum kayaknya ya. Cuma udah gimana ya kalau dia tuh Bimbo tuh kayak mengkritik sesuatu pun juga kayak enggak. Wise. Iya, Iya, kayak iya, enggak iya, yang iya. kayak apa sih? Menyerang atau apa gitu lah Ini beda nih sama Kantata Takwa nih. Kantata Takwa meledak-meledak nih dia nih. Meledak ya, tapi tetap kan syairnya Wes Rendra ya. Iya. Kayak ini kalau dengar Kantata tuh kayak anjir nih super grup, terus Parah, karya-karyanya tuh kayak Iya. nembus waktu lah, kayak tahun itu gitu kan, tahun 90 ya. Kalau nggak salah 1990 tuh album yang Kantata Takwa. Terus mau diputer sekarang juga masih relevan. Valid. Masih persoalan iya nih persoalan kita gitu. Bener. Hmm. Bener. Itu. Paling itu sih Bimbo Hah? sama Kantata gitu. Santai. Sama kayak yang tadi kita obrolin. Iya, Krisya bla bla gitu. Bener. Bahas misi-misi Indonesia pada tahunnya ya. 80 gitu. ya. Ya dulu band-band luarnya juga banyak gitu. Iya. Kayak Exception, terus ELP itu Emerson Lake Palmer ya, King Crimson gitu. Itu paling sih. Satu ya. Kalau lu gimana? Kalau gue gimana ya? Jadi kalau gue tuh orangnya nggak yang ini influence pribadi Iya, gitu ya. Gue kurang, jujur aja kurang pembendaharaan musik gitu. Karena gue jarang banget dengerin lagu, jujur aja. Tapi gue orangnya, gue salah satu orang yang suka banget gitu main musik, mainnya tapi bukan untuk denger lagunya gitu. Tapi kalau yang gue dengerin terus sih, kalau gue jauh dari apa yang gue mainin. Dulu gitu. Lu punya band metal ya? Iya gitu. Sampai sekarang masih aktif Sampai sekarang juga masih aktif, karena ya emang gue gimana ya, gue hobi gitu, main musiknya hobi Iya, gitu. iya. Tapi ya kalau didengar, kalau untuk denger lagu paling kayak misalkan gue tanya ini enaknya warnanya kemana nih, coba dia kasih tahu gue gitu, band apa sih gitu. Siapa tahu gue nggak tahu. Tapi kalau gue pribadi dengerin, kalau untuk main drum Simon Phillips, kadang-kadang gue dengerin Toto gitu. Ya gitu-gitu gue dengernya. Iya. Kalau gue pribadi sih emang lenceng lah, metal ke metal enggak, ke band ini juga enggak gitu. Cuman gitu jadinya. Tapi lu tetap yang menerima lah ya segala masukan, influence. Oh iya gitu. Gue selalu nanya sih, karena emang gue ngerasa emang pembedaran musik gue sedikit banget gitu. Kalau ditanya misalkan lu tau ini enggak, lebih banyak nggak taunya. Gitu. Tapi tidak menutup kesempatan lu buat lu ngedengerin band-band yang baru ya. Oh iya, benar. Pasti, karena gue juga pasti nanya sih. Oh, lu gimana? Apa aja sih? Apa aja sih? Ikut aja. Ikut aja. Yang zaman dulu gua dengerin. Misalnya kemarin gua Wow. Oh, ya. Tahu nggak Wow? Yang judulnya Armageddon. Armageddon. Yang isinya tuh Siapa? Iwan Majid,
Hah? Terus si Faris RM. Oke, projectnya Faris juga nih. Iya, Oh. udah dengerin. Yang paling musisi lo yang kayak The Slave. Wah, selain Bandung ya. Iya. Nah, Slave. Keren tuh The Slave. Slave tuh. Si Datsun. itu udah datang. Iya, iya, masuk. Mak. Mas. Masuk langsung. Yoi. Gua masuk. Yoi, sudah kedatangan. Boleh dikenalkan dulu, Mas. Iya, di sini ada anggota-anggota anak. Iya. Udah ya duluan. Lu. Nama gue Hafiz, biasa dipanggilnya sih Hafiz biasanya. Iya. Spesialisnya sih musik-musik EDM, DJ segala macam. Elektronik ya, iya. Nggak, aslinya main gitar bro. Nih tadi gua lagi nanya influencer lu dalam bermusik siapa aja sih gitu kan. Ini bertiga udah jawab nih. Barangkali lu bisa menambahkan nih dari lu pribadi. Si Serget. Gue siapa ya? Tadi ada yang jawab Kantata Takwa gitu kan, Slave. The Slave iya sih. Iya. Cuman kalau yang spesifik banget gitu nggak ada ya sebenarnya. Iya. Nyampur aja sih. Malah gue dengernya belang gitu sih dari dulu sampai sekarang. Iya. Apa aja Itu dimakan. ya tetep menurut gue walaupun ya balik lagi kalau namanya selera kan pribadi ya. Tapi buat gue ketika lo ngedengerin musik atau lagu-lagu band-band Indonesia khususnya yang dari tahun-tahun sebelum lah ke belakangan, itu menurut gue sih itu apa ya, bentuk apresiasi yang lebih justru. Iya. Lo ngelestariin men gitu kan. Nah, gua pengen nanya nih. Nah, lagu pertama itu Freeman dulu apa sih yang lu rilis? Oh, yang dirilis. Iya, rilis. Sudah dulu kan? Freeman ya. Freeman ya pertama. Freeman. Yang pertama rilis di digital ya. Digital ya? Kayaknya sudah dulu deh. Enggak. Oh, Freeman dulu ya? Freeman dulu. 2019 ya? Oh iya. Heeh. 19 ya, iya benar. 19 apa 18? Pokoknya ya antara itu deh. 18 atau 19. Gak apa-apa. Freeman ya benar. Nah, itu bikinnya itu dari emang yang pertama apa yang sebelumnya ada lagi lagu yang udah lu bikin? Kalau itu malah lain lagi. Kayak Freeman tuh malah di luar dari ini. Kayak Freeman tuh gue bikin sama ada temen dari band lain. Band Caveman namanya Denny. Si gitaris dan vokalis gitu. Caveman ya? Caveman. Tapi sekarang lagi nggak jalan kayaknya bandnya, lagi sibuk. Terus akhirnya waktu itu ceritanya dia lagi main lah berdua nongkrong gitu. Jadi di liriknya pun dia menceritakan keadaan waktu itu sih sebenarnya, kayak tengah malam bikin lagu udah gitu. Jadi kayak Freeman gitu. Ya harapan gitu, kayak lu kita pengen lah jadi free gitu. Liriknya bercerita tentang itu ya? Iya. Kalau band ini sendiri nih, proses kreatifnya kayak gimana sih? Apa kalau Biasanya nada dulu, apa udah lu bang lirik, apa gimana? biasanya kalau kita kan udah pasti nih bertiga. Kalau ini kan baru join sebenarnya, basis gue baru join lagi, baru dapat lagi. Kita udah pasti nongkrong di satu tempat nih. Nah, udah pasti nongkrong satu tempat setiap malam, ngabisin waktunya gitu aja nih akhir-akhir ini gitu kan. Di situ ya udah pegang gitar, siapapun yang megang gitar, kalau enak tuh rekam dulu. Jadi ada satu part gitu. Besoknya gitu lagi. Makanya gimana ya, kita salah satu band yang nggak ada timeline-nya juga, nggak ada. Maksud makanya dari sekian lama baru tercetus untuk bikin album tahun ini gitu kan. Ya karena itu mungkin kalau temen-temen yang ngeband gitu kan, kalau misal mau cepet gitu ya harus tuh wajib tuh dibikin timeline kan. Cuman kalau kita kan ngeband ini berdasarkan kesenangan gitu, nggak ngejar apa-apa. Makanya
ya gitu aja, ngeflow aja gitu. Lebih banyak kalau untuk bikin karya di riff gitarnya dulu sih. Oke. Maksudnya Gitar-gitarnya dulu. iya, gitarnya dulu udah dapat komposisinya, tinggal dicari warna beatnya, warna beat drumnya mau gimana nih, mau ke arah mana gitu, tinggal dicari baru ke studio. Berarti ya masing-masing andilnya masuk dong nih berarti nih di album yang sekarang ini nih. Masuk, Iya, masuk. Mastering mixing di mana? Rekaman di mana? Kebetulan di tempat nongkrong ini juga ada studio, jadi Oh, di mana tuh? di Medang Sari, di rumah gua juga. Iya, iya, iya. Boleh nanti kalau misal teman-teman mau nongkrong situ. Wah, boleh. Iya. Apa nama tempatnya? 3S. Kalau studio musiknya TS Music Studio, kalau tempat nongkrongnya Kopidang. Boleh, boleh, boleh. Nah, itu yang kayak tadi gua tanyain kan. Ini kan lu bermusik, lu ngeband gitu kan, kayak yang enak aja gitu kan di hati lu gitu kan. Nah, sejauh ini respon orang gimana sih? Oh, respon orang. Hmm. Ya karena ya apa ya, lingkupnya masih belum luas kan, jadi kayak masih iya. Kita cut dulu kali Oke. ya. Balik lagi ya. Oke. Tadi tuh gue nanya gimana ya respon orang-orang di sekitar lu terhadap karya-karya lu. respon orang-orangnya ya karena lingkupnya masih Hmm. teman-teman deket gitu kan. Itu ya responnya kayak macam-macam juga. Iya, iya. Kayak ada yang gue nggak ngerti nih musiknya gitu. Hmm. Atau kayak oh ini bagus gitulah, standar-standar gitulah. Tapi ada juga yang orang yang kita benar-benar nggak kenal gitu, Oh. yang kemudian kayak ngechat atau komen Hmm. ya lumayan panjang lah, bercerita gitu awal nontonnya di sini tahun segini gitu, kayak apal, oh iya ya dulu sempat manggung di sana gitu di depan gor ini nih, gor apa, gor Tangerang ya, depannya kan dulu Iya, ada iya. clothing ya di situ. Iya ada foto. Ya main di situ itu pertama kali, enggak lah ya gua manggung beberapa kali di situ. Hmm. Akhirnya kayak wah siapa nih, kayak nggak belum kenal gitu kan, Iya. akhirnya ya kenalan gitu. Ya, seneng sih kayak oh bisa juga ke orang yang belum kita kenal gitu, kita Iya. udah mulai agak ini ya kan, mungkin karena internet juga kali ya, Iya. jadi kita bikin lagu di Indonesia bisa orang di Jepang, di Norwegia bisa denger juga gitu. Itu balik lagi kayak malah yang proses album lu tadi malah jadi bisa adanya Kolaborasi Iya. kayak gitu. Kayaknya. Nah, ini gue mau ngomong nih soal album yang tahun ini nih. Insya Ini Allah. bakal keluar. Insya Allah diusahain. Udah digarapnya dari kapan album? Digarapnya dari Tahun lalu garap seriusnya. tahun lalu ya, garap Baru. susah. Jadi kayak yang materi-materi yang udah direkam juga sebelumnya direkam ulang lagi, direkam ulang lagi ya, direkam ulang aja lagi gitu. Tadi balik lagi apa kayak yang tadi dulu bilang kali ya, apa rasa puasnya itu yang belum dapat apa. Iya. Iya. Kalau untuk masalah produksi Hmm? kan kita juga yang pegang sendiri apa namanya, nggak, kalau yang single yang udah kita naikin mungkin nanti akan seperti itu gitu. Mungkin ya, nggak tahu nanti kedepannya gimana. Iya. Untuk yang baru kita garap sendiri, kalau itu kita masih di studio temen ya. studio, adalah studio teman daerah Tangerang juga, Hmm. ngerjainnya mixing mastering di sana. Nah untuk sekarang kita ngerjain sendiri. Kenapa? Materi udah Komplit. komplit, tapi kendalanya karena kita di dunia engineering, sound engineering tuh Iya. benar-benar kosong lah, cuman apa namanya, cuma Ngulik sendiri lagi. iya ngulik sendiri lagi bener-bener. gitu, ngulik sendiri lagi. Makanya satu lagu aja kita bisa sampai hasil mixing masteringnya itu bisa sampai 12 kali. Jadi numpuk. Iya, jadi menumpuk banget tuh di komputer. Kita pilih lagi. Bahkan ada satu lagu yang udah berkali-kali akhirnya balik, oh kayaknya yang nomor satu yang pertama yang mantap Iya. gitu. Itu karena mungkin garap sendiri gitu kan. Tapi proses-proses itu ya balik tadi kan, kayak gimana sih karya itu bisa diterima dengan baik kalau misalnya yang musisi-musisinya yang mainin tuh belum puas. Betul banget. Iya. Kayak tadi tadi bilang kan. Cuma emang akhirnya juga mungkin juga butuh kayak apa ya? Stop lah gitu. Iya, kayak ada tombol cukupnya kali ya, kayak Karena kalau enggak kita eksplorasi terus. iya, kayak misalkan
misal ekspektasinya tuh segini, ya terus kita udah nyampe segini ya udah deh, itu udah lumayan lah gitu. Daripada diterusin nggak taunya ya nggak nyampe tapi makan waktu gitu kan, udah gitu mendingan Akhirnya untuk bikin trik gimana caranya kita ngejar, Iya. ya kita garap kaos kemarin. Oh, udah ada merch. dengan apa namanya, dengan apa, kita cantumin tahun, jadi jangan sampai nih kita lewat dari tahun ini gitu. iya meleset lagi. Beban moral kan itu. Iya, Nah, itu apa namanya, dorongan diri sendiri ya kan. Iya, Ayolah, iya. gitu maksudnya. Bercerita tentang apa nih album ini? Apa sih Coba. Bang? Bercerita kayak gimana ya, kayak ya ini sih pribadi ya, kayak persoalan pribadi sama teman-teman aja gitu, kayak nggak yang gimana sih ya. Pokoknya kayak inti jati diri dah. ya kayak jati gimana ya, diri kayak ya udahlah, kayak ini musik kita tuh gini gitu. Iya. Kayak cerminan masing-masing gitulah, lebih ke gitu. Mewakilkan bandnya itu sendiri ya. Iya karena kalau apa ya, yang bikin lirik kan bisa dibilang semuanya dari gua gitu. Iya. Jadi kayak personilnya sendiri juga kayak yang lain gitu, juga belum tentu tahu sebenarnya artinya apa gitu. Jadi kayak apalagi ke orang-orang yang lain gitu kan. Terus kan ditambah bahasanya ya bahasa Inggris gitu, lebih banyaknya gitu. Ada sih bahasa Indonesia ya, Mungkin ada. ada 1-2 gitu. Jadi kayak kalau secara utuh pesannya sampai gitu, secara liriknya ya mungkin enggak juga gitu. Iya. Kan pasti yang ngerti ya gua doang gitu. Atau bahkan gua juga mungkin udah Hah? Jadinya apa penafsiran sendiri-sendiri. Iya, gua lebih dia suka berarti. gitu sih. Jadi kayak udah Lempar nih kayak lu gimana ngerti ini. Tapi emang kalau menurut gua sih lagu tuh apa namanya, lirik tuh emang harus disampaikan sih. Iya. Iya. Kalau misalkan bikin materi, contohnya misal mixing masteringnya apa ya, liriknya itu nggak begitu jelas, sayang gitu. Iya. Makanya kalau gue pribadi ini mah salah satu perdebatan band nih. Gimana salah satu itu? perdebatan band. Kadang-kadang gue taruh hasil mixingan tuh 60-40, musik 40%, vokalnya iya, tapi kadang-kadang janganlah terlalu gede nih gitu. Pasti ada yang begitu kan. Iya. Cuma Tapi nanti balik lagi masing-masing. Gitu, bukan begitu kan? Enggak sih, Gimana, gue coba? terima banget. Enggak, tapi ya emang debatnya di soal itu doang. iya. Ada yang lain tapi debatnya itu doang kayaknya. Banyak lah pokoknya. Kalau gue orangnya tipikalnya lebih suka mendengar gitu. Lebih suka mendengar. Tapi yang paling otot dia memang. Iya. Lebih suka mendengar apa namanya, gimana sih ini kalau misalkan gini bagusnya tuh gini. Gue lebih nanya yang menurut gue dia orang yang paham nih tentang engineering, sound engineering atau apa gitu kan. Gue kurang paham juga. Dijelasin jadi gini. Tapi kalau kalau apa yang lain sih oke aja dengan hasil yang udah gua buat. Jadi guanya sebenarnya yang eksplorasi terus gitu dari Tapi segi sound ya. untungnya kita juga balance kayaknya sih ya menurut gua. Dia mungkin punya jiwa yang ngotot banget gitu, tapi ada yang rem juga, ada yang ngasih opsi. Jadi kayaknya emang butuh juga gitu, ada yang berani ngotot gitu. Kalau gua akhirnya tengahnya aja, kayak gua mah yakin gitu. Semuanya tuh pasti pengennya bagus gitu. Jadi kayak nggak ada lah yang, nggak mungkin lah ada yang pengen jelek gitu kan, kayak gini hasilnya gitu. Jadi kayak sehari bisa ngasih 2 hasil mixing mastering nih dia nih ya kan. Ya pokoknya kerjanya kan di balik ini aja, mixer gitu, komputer ya kan. Putar dengan itu Jadi aja. kayak denger, oke gitu. Terus ntar satu lagi kayak oke gitu. Jadi kayak oke semua. Malah yang mixing masteringnya malah yang ragu nih. Iya, karena jujurnya gua nol banget. Maksudnya Iya. di dunia itu nol banget, bisa dibilang cuman baca-baca sedikit, terus lihat-lihat YouTube gimana sih caranya gitu kan. Terus sampai sekarang aja gua masih eksplorasi kalau di apa namanya, di AW tuh rekaman plugin saya masih gue eksplorasi satu-satu, belum ada paten yang wah ini aja lah gue pakai gitu. Harusnya kalau gue sharing sama teman-teman sih ya, lu kalau udah nyaman di situ lu explore di situ aja gitu kan. Ya itulah kurangnya tanpa guru gitu kan. Iya.
Tapi justru karena nyoba-nyoba itu malah lu jadi dapat apa yang Iya sih, cocok iya, kan. betul. Dan buat kedepannya tentu bakal ngebantu banget. Betul. Cuma PR-nya paling penumpukan file aja gitu. Jadi kayak dia, akhirnya bingung kayak gue mau ngapus yang mana ya, takutnya malah kehapus. Nah gitu lah. Oh, gawat tuh. Banyak sih iya kasus-kasus band-band yang gitu. Gue sih berkaca dari ada satu lagu gue yang udah gue ngetek sampai 3 kali. Sampai 3 kali tracknya. Ngetek doang nih, belum mixing, belum yang lain-lain. Bukan misalkan salah ulang, bukan gitu ya, maksudnya udah jadi nih hari udah jadi udah ganti lagu yang ini kurang, ngetek lagi yang ini gitu kan, ganti lagu yang ini juga kurang, ngetek lagi, akhirnya ketemunya di yang enakan yang pertama ternyata. Nah dari situ gue rada takut tuh buat ngapus file gitu. Ya opsi itu tetap harus ada ya. Betul. Iya kayak ada temen lu ya, Mai? Ada temennya dia minta kayak coba materi lu mana, gue iseng deh. Itu apa? Iseng mixing mastering gitu. Iya. Aduh ngirimnya gimana kan? Filenya gede banget gitu. Iya, bener. Dia tadi kayak aduh pengen ngapus yang mana gitu. Karena itu kejadiannya Numpuk. ulang ngetek dengan folder yang satu lagu misalkan judulnya apa, gua taruh di situ juga gitu. Begitu gua mau kirim itu file satu lagu 27 giga bro. Anjir. Nggak ngerti sih. Ya, mungkin kitanya yang nggak ngerti. Iya mungkin kitanya nggak ngerti. Ya, kayak tadi kan ya emang nol banget kita di situ. Cuma ya udah kayak ya udahlah gunain sarana yang ada gitu. Tapi gue pribadi nikmatin sih. Nah, kita akhirnya kayak nikmatin. Karena balik lagi ngeband fun tuh beda lah sama ngeband ya, teman-teman gue banyak yang ngeband tuh emang dijadiin kasarnya apa ya, gue pengen cari uang di musik aja dah gitu kan. Ini menarik nih. Kayak kenapa tadi udah sempat ngobrol dari pertama kali kebentuk, kenapa nih lu baru ngerilisnya 2019 gitu, yang kayak tadi lu bilang gitu kan, kalian nih punya kesibukan yang lain. Iya benar. Sepenting apa sih ngeband gitu, maksudnya di sela-sela kesibukan lu ya? Iya dong, lu masih sempat ngebelain gitu kan. Coba lo. Gimana? Karena terbiasa kali ya dulu. Kalau gue ya. Jadi mungkin dari dulu kebiasa ngeband, suka suka gitu, terus kebiasa ngeband. Karena kebiasaan terus lu tinggalin kayaknya ngeband. Yang ini mudah-mudahan jelas. Udah mau jadi album, tenang. Jadi yang udah kebiasaan tuh sampai akhirnya nggak biasa, aneh gitu kayaknya. Sempat juga dulu kalau gue pribadi sampai nggak ngeband lagi gitu, tapi alat masih ada semuanya. Ngelihatnya aja tuh kayak aneh gitu, main-main doang di kamar gitu, kayaknya nggak gua gitu, kayaknya enaknya ngeband gitu bareng-bareng. Iya nggak gue banget gitu. Nggak gue banget. Gue sebelin. Kalau gue sih gitu sih. Untungnya ketemunya teman-teman dari dulu juga gitu. Jadi buat ngertiin satu sama lain tuh nggak susah gitu. Kayak jodoh emang nggak kemana sih. Akhirnya ketemu. Ngomongin jodoh lu. Abis kawin ngomongin jodoh lu. Kalau lu gimana nih? Kalau gue Iya. Oh ngeband tuh Iya, penting apa gitu? Kayak di sela-sela kesibukan lah ya. Gue gini sih kayak Lu tapi tetap nyempetin kan. gimana ya, kayak lulus kuliah gitu, Nah. sarjana gitu kan. Sarjana desain gitu, gue waktu itu ngambilnya kan desain grafis. Terus akhirnya kayak ya kalau di runut dari belakang juga kayak tadinya nggak mau sekolah sebenarnya, kayak nggak mau lagi lanjut kuliah gitu kan. Ya udah kuliah gitu, kuliah apaan gitu kan. Terus kata abang gue, udah lu kuliah ini aja desain gitu kan, lu kan suka musik, ntar lu bisa bikin cover album lu sendiri gitu. Jadi berangkatnya kuliah tuh karena itu gitu, mau desain grafis gitu. Ya udah akhirnya masuk, lulus, kerja gitu kan, magang kerja. Nah di tempat kerjaan juga kayak orang-orang sekeliling tuh kayak lu ngapain sih gitu loh kerja. Jadi kayak mereka juga kayak udah mendingan musik aja gitu. Jadi kayak aduh. Tapi kan gimana sih orang tua ya kan, gitu kan. Ya sih. Nggak ngelarang gitu, nggak ngelarang main musik. Tapi kayak di sini kan kayak main musik kayak terlalu beresiko gitu. Kayak gitu kalau ngarepin dari satu itu. Kayaknya sih umumnya orang tua mikirnya gitu kan. Akhirnya ya udah kerja.
Jadi kayak hasil dari kerja itu ya itu tadi untuk mendanai si musik ini gitu. Kayak gue bisa beli ini bisa beli itu karena gaji bulanan itu kan, kerja. Akhirnya sekarang ya udah dari resign ke freelance aja gitu. Tapi ya tujuannya intinya tetap Dan tiap kemana gitu emang nggak dicari gitu. Kayak misalkan lagi singgah di daerah nih luar kota, iya ya ketemunya orang-orang yang main musik juga gitu. iya Kayak ternyata kayak dia udah main kemana jauh gitu kan, wih, musik gitu. Jadi kemana-mana kayak musik lagi gitu. iya Ya udah emang nggak bisa dari tinggal sekeliling aja gitu. Kalau dari gue sih, gue selalu bukan tekenin sih, maksudnya kasih masukan ke teman-teman ya. Iya Kayak teman-teman band gue. Kalau ini mah udah jelas lah, maksudnya emang kayaknya sih satu tujuan dan pemahamannya sama gitu kan. Kalau sama band-band gue yang lain ya lu nggak usah, maksudnya bukan nggak usah ya, jangan harapin gue untuk fokus bener-bener di band dalam artian tujuannya emang untuk kesana gitu. iya Gue dari dulu kalau ngeband itu emang nyalurin hobi gue, nyalurin kesenangan gue di sini gitu kan. nggak gila lah ya. Iya, ya hobi lah maksudnya. Oh berarti hobi doang ya? Iya jelas. Gue hobi. Tapi kalau nanti misal berarti beda menghasilkan, dia ya itu mah dibilangnya bonus aja. Maksud gue untuk kita bisa mencapai kesenangan, kayak lu misal hobinya apa sih? Misal lu hobi main Tamiya gitu. Hobi lu main Tamiya, nggak mungkin kan lu menang terus ikutan turnamen Tamiya bisa ngehidupin lu gitu ibaratnya. Jarang lah 100.000 orang lah gitu kan. Malah lebih banyak dia ngebiayain hobinya justru. Bener. Iya nggak? Hobi butuh biaya, setuju. Yang jelas kalau gua jangan sampai lu jual apa yang lu suka gitu. Ngerti nggak lu? Jadi gua misalkan gua suka nih ngeband, tapi gua kurang suka kalau ngedrum mainin yang kayak gini gitu. Akhirnya karena lu suka ngeband, lu pengen dapat uang dari ngeband, lu mainin yang gak lu suka. Apa bedanya bro sama, iya nggak sih? Bener. Iya, maksud gua maksud gua kalau lu mau langgeng terus di band ya kalau bisa ini band jangan terpaku sama, ya pasti ujung-ujungnya lu akan ikutin pasar itu aja. Iya. Makanya kalau gue gitu sih, maksudnya kayak bukan dorongnya jangan cari duit di musik, bukan, tapi lu jangan fokusin penghasilan lu, nyari duit penghasilan fokusin untuk kehidupan lu itu di ngeband gitu. Karena gue juga nyari duit juga di musik kan, kayak studio gitu kan, di musik juga, tapi kan gue nggak ngejual diri gue gitu. Gitu bro maksudnya. Sell out ya. Iya. Pilihan sih lah ya. Pilihan. Nggak- Cuma itu saran aja sih supaya karakter lu kayak sama aja kayak desain gitu. Teman-teman gue ada yang gue gawe di PH gitu kan. Gue kerjanya sama aja lah kayak di print-printan cuman ngedit gini. Bro kalau lu emang gue kasih saran kan. Kalau lu emang udah ada tujuannya, wah lu udah terbentuk nih karakter lu kayak gini dalam ngedesain, ya lu cari duitnya jangan di desain, maksud gua gitu. Ya kalau lu bisa dengan apa yang lu suka, terus orang banyak yang suka, ya itu bonus aja gitu, dan lu di situ juga bakal settle lebih baik gitu. Tapi kan 1001 orang yang kayak gitu. Kalau lu ngerasa kerjaan lu selalu dinilai sama dengan orang-orang yang lu anggap kurang baik gitu kan, ya lu kalau bisa cari uangnya jangan di situ, dan lu untuk biayain apa yang lu suka, harusnya gitu sih kalau menurut gue. Tapi intinya mah semua kalau ditekunin mah nanti ada sih waktunya kapan gitu. Iya. Gitu. Kan pasti kan kesiapannya juga kalau kita dikasih misalkan sama yang yang Maha Kuasa lah ya, dikasih ya lu dapat ini gitu. Tapi kan dia juga pasti ngasihnya di saat yang pas gitu kan. Iya, Kayak ini dia belum siap. Mungkin gitu kan. Kalau kita ngebahasainnya kayak kita Kali aja kasih gua ini nih kayak ini belum siap. Belum siap jadi superstar nih. Iya. Belum siap jadi rockstar gitu. Kan kata Kunto, semesta kan bekerja. Oh iya. Oh iya, dia salah satu influencer. Iya. Kunto aja. Kunto aja. Kalau keren aja. Keren ya? Keren banget. Dong bagus. Nah, Ini nggak tanya nih. Apa tadi pertanyaannya? Ya, lu skip banget sih anjing. Ya itu sama lah ya. Ya. Kurang lebih. Ini Anda ini siapa sebenarnya? Kita dulu ngomong tiga nih ngomong nih. Apa bang, kayak musik ya ngeband ikutin aja lah. Sebenarnya dibilang hobi, ya hobi, cuma gak enak juga ya kalau cuma dibilang hobi gitu. Jadi
kayak ya pasti Kebutuhan nggak sih? Iya benar. Iya, Benar. bener sih kebutuhan. Kebutuhan. Kayak yang tadi lu Mas bilang gitu bilang, kan, iya. ada nih yang kurang nih kalau misalnya lo ngeband lu nggak. Iya kayak mau ngapain lagi gitu kan. Bener, iya. Tapi kan lingkungan kita maksudnya kayak di sini kayak kita misalkan bilang kalau ada orang tua nanya gitu kan profesinya apa gitu, musisi gitu, kayak masih kayak gitu. Iya. Kayak jadi kayak gimana ya bahasanya, kayak musisi ini kayak belum mungkin ya, Indonesia ya. belum di sini atau dimanapun mungkin belum bisa disetarakan dengan profesi lain gitu. Kayak musisi dengan dokter masih beda gitu, dengan arsitek gitu. Mungkin ya secara umumnya. Agak tabu lah. Iya kayak Mungkin. mungkin ntar ketika kita nih yang jadi orang tua mungkin ya udah open aja. Mulai open ya. Heeh. Zaman kali ya. Zaman. Berarti di album ini bakal ada berapa lagu nih? 12 12 lagu. Yang tadi udah dibilang salah satunya featuringnya pemain itu ya. Iya, salah satunya musisi yang itu dari Inggris itu. Dari Inggris. Banyak sih kita Si kolaborasi. Iya nih, kolaborasinya selain dari itu. Ada yang tadi yang apa? Si Oh iya, Darbuka, yang Darbuka ada itu komunitas ada komunitas. itu kolaborasi juga gitu. kolaborasi juga, itu bukan gue yang main. Bukan. Sama ada juga vokalisnya siapa itu? Si Dea. Oh iya, sama ada satu vokalis Dea namanya, Gracia Andrea gitu. Dia main di Aduh, lupa bandnya. Meraki ya, kalau nggak salah Meraki ya. Oke. Ya, ini sih yang di lagu yang Sudo Liberty itu kan ada suara ceweknya. Iya, Nah, itu dia yang itu ngisi. suara dia. Gitu. Ya kalau kita karena di tongkrongan ya, ada temen yang apa ibaratnya suka gitu. Ayolah lu bisa isi apa isi gitu. Wah. Iya. Sama yang Sunday juga yang Iya. Jadi kayak kan tempat nongkrong gitu kan. Temen main gitu. Dia lagi main gitar terus kita lihat kayak lu isi lagu kita deh mau nggak gitu kan. Langsung Lu naik deh. todong tuh ya? Naik deh studio. Lagu gue gimana gitu. Udah latihan dulu gitu. Udah ntar dia ngisi gitu. Iya. Itu jadi si Eca tuh gitaris. Ya, berarti album ini bakal ada kontribusi dari orang luar juga nih. Prism Sound and Friends. Di open sih kalau bisa jadi wadah gitu kayak temen kayak. Itu keren sih gue Iya, dengan gitu. konsep yang kayak gitu kan. Lu gimana caranya walaupun lu bermusik lu tetap pengen ada andil orang gitu kan. Yang tentunya ya gue percaya sih bikin itu lebih baik nggak sih? Bikin karyanya lebih baik nggak sih? Iya karena mungkin masukan nggak dari internal dong nanti. Iya. Seneng sih kayak tadinya juga artwork tuh cover pengennya orang yang ngerjain gitu, tadinya pengen pakai jasa orang lah, cuma orang sibuk kan, jadi ya udah deh karena gue bisa desain gue bikin sendiri gitu. Akhirnya gitu. Dua single yang udah keluar ini bakal masuk ke dalam album apa? Masuk. Bakal masuk ya? Masuk ya. Akan di remaster mungkin satu Mungkin ya. mungkin. Bulan apa nih kira-kira nih keluarnya? Aduh, Bulan kalau apa ya, bingung. seperti yang tadi gue udah bilang, kita band yang flow aja nggak ada timeline-nya. Tapi tahun ini lah Tapi Tahun ini udah didorong tahun ini sekarang kita udah. mungkin sebelum akhir tahun lah. Iya sebelumnya. Iya emang pasti. ya. Masih lama, masih bulan 3. Ini masih ya, selalu lah. Karena kalau kayak pengen ngejadwalin, pengennya sih awal tahun juga udah ngerilis lagi single. Jadi mungkin ntar main single ntar baru jadi EP atau jadi album lah gitu. Itu strateginya ada lah ya nanti lah ya Ada. depannya ya. Dan Judulnya boleh dibocorin nggak nih albumnya nih? judul albumnya Majesty. Majesty ya. Majesty. Tunggu nih soalnya yang tadi yang kayak udah lu ceritain tadi pasti bakal menarik nih. Ya mudah-mudahan juga Mudah-mudahan. baik lah ininya apa feedbacknya. Maksudnya banyak yang Dengan kolaborasi gitu Iya. gue suka ya kayak lu itu apalagi ya kolaborasi yang menurut gue nggak tahu ya kalau lu nyanyi gimana, kalau menurut gue itu kan tabrakan tuh ya. Tabrakan tapi yang harmonis gitu kayak lu ngeband gitu habis itu tapi ada orang yang main halus gitu kan, ada orang main yang instrumennya yang nggak umum yang tadi lu bilang menjadi senarnya ya sampai Iya. gila. Tapi memang pada akhirnya sebenarnya ada resikonya. Kalau kita ini ya, kalau kita yang apa mikir gitu, kayak
itu kan musik world music apa tradisional ya, musik Iya. tradisional yang secara apa namanya diatonis apa sih, Nada. nah, Iya. ya dia kuat lah ininya gitu, kayak apanya ya gimana ya? Spiritnya. Apa sih? kayak dia tuh begini kayak Bukan do misalkan re mi gitu. bukan maksudnya kayak di lagu ini Hmm. dengan dikasih unsur apa namanya tradisional, Iya. itu bisa jadi si tradisionalnya cuma kayak tempelan doang, jadi sulit sebenarnya ngeblendin Iya. antar itu maksudnya yang pengen gua bilang gitu. Jadi kayak musik alat musik tradisional tuh sulit gitu untuk ngeblendinnya gitu, jadinya kadang kalau kita dengar mungkin kayak ini jadi wagu gitu, kayak apa sih gimana lah ya bahasanya, Iya. nggak ngeblend gitu. Ah. Cuma ya udahlah gitu, ini kan masih perjalanan pertama gitu, awal gitu kan. Jadi kayak kalau dibahasain mah kayak musik tradisional dengan musik populer gitu, Iya. musik yang konvensional gitu, kayak air sama minyak mungkin ya. Ah. Jadi kalau pengen disatuin agak sulit kan. Susah. Heeh. Kalau gua ada pikiran gitu sebenarnya. Jadi balik lagi lu tetap berusaha buat melakukan itu kan. Iya, yang penting ada eksplorasi. Keren banget sih menurut gua. Tapi emang sebelumnya juga gue pikir kita kan juga beda kali sebenarnya dengerinnya gitu ya, dari secara dengerin lagu ya. Iya. Agil, Gavin, Iqbal gua aja tuh gue merasa gitu kayak yang didengerin Iqbal aja kadang gue nggak ngerti gitu. Nggak paham gue. Sama yang Agil dengerin juga gue nggak suka gitu. Tapi pas di studio ternyata masuk aja gitu dia. Jadi titik sukanya tuh gue ketemu gitu. Jadi kayaknya mungkin karena berangkat dari situ buat nge-explore ke instrumen-instrumen yang benar-benar kayak aneh sekalian pun jadi kayak nggak kaget gitu karena Tapi emang karena ngebandnya nggak ada ini patokan. sih. Gue lu ngisinya harus gini, nggak ada gitu bro. Nggak. Jadi Gitu sih. ya gue denger nih misalkan gue Naluri dengerin aja. lagu AP gitu, asik nih. Buat kalau ada riff gue mainin aja gitu kan, beatnya gitu kan. Ya jadinya gitu, masuk aja karena beat yang kita main atau lick mungkin yang dia bikin itu ya memang dia suka gitu. Jadi walaupun kita dengerinnya beda, hasilnya kita sama-sama fun jalaninnya. Sama ya tapi. Makanya balik lagi ke tadi misalkan kalau kata lu stoner gitu. Kalau gua bilangnya gimana orang dengerin dan menganggapnya seperti apa, karena kita juga dengerinnya beda-beda gitu. Seperti deskripsi band lu di Spotify ya. Iya. apa ya gue? Gak tahu deh, terusnya Kalau lu itu apa mewakili nih percakapan lu tadi. gitu ya? Benar. Ya berarti terlihat kan? Sah. Saya. Setuju gua. Gitu, tapi semuanya intinya yang penting kita suka dulu gitu. Jadi kita di berempat sebelum kita keluarin gitu kan, sebelum kita rilis, kita suka dulu nggak nih? Kita udah sampai taraf suka belum gitu kan? Kalau udah suka ya udah. Sikat. Sama ada satu orang lah yang jadi 1-2 orang yang nongkrong lah, kayak kita kasih dengar pasti itu duluan gitu kan. Nah, Kan iya. udah enak gitu. Ya Itu udah. penting tuh. Iya. Gila. Nih, terakhir nih. Gue lemparnya ke lu. Apa yang pengen lu kasih tahu nih ke orang-orang yang nonton? Bisa itu tentang band lu, tentang kedepannya album bercerita tentang apa? Lu kasih wejangan dia deh. Lu atur. Statement terakhir dari grup. Gimana ya, kayak ya jadi ini kan album pertama ya, benar-benar album pertama gitu. Jadi ini perjalanan awal gitu. Iya. Jadi untuk kayak ditanya misalkan ini udah yang terbaik belum misalkan gitu. Iya. Belum gitu. Yang terbaik yang mana? Ya nanti akan datang gitu. Terus seterusnya gitu. Jadi kayak ya kalau misalkan lu suka gitu, ya udah cukup lah buat kita. Nggak usah sampai kayak kan ada kayak gue nggak ngerti ya musik lu gitu. Ya udah kalau nggak ngerti nggak apa-apa, yang penting lu mau ngerasain. Itu udah cukup deh gitu. Itu ngerasain. Karena kadang kayak kita gini ya, kayak gue nggak ngerti sama lirik lu gitu. Tapi lu dengar misalkan kayak Sigur Rós, lu dengar Sigur Rós, ya, lu nikmatin ya. Ngerti nggak liriknya? Enggak. Ya udah cukup di situ kayak lu ngerasain, tapi kan ini lagu tuh kayak lu nangkepnya gimana gitu. Itu sih paling. Terima kasih banyak
siap. Makasih Susan sama. nih, semoga sukses Amin. terus. Amin. Ditunggu albumnya yang semoga nggak lewat dari tahun ini ya. Thank you. Selamat sore. Iya, sore. Sore. Yo.